fitnah wanita akhir zaman. Saya ringkaskan pada 7 fitnah. Yang pertama fitnahnya adalah la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara lemah gemulai. Tak boleh. Sebab kenapa tak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada lelaki fi qalbihi marad, di dalam hatinya ada penyakit. Bila dia dengar suara perempuan yang lemah gemulai mendayu-dayu, dia terus macam kerasukan setan. Sebenarnya setan tak ada ganggu dia. Banyaklah perempuan asal suami tak sembayang adu pada ustaz, minta bacakan ayat, hembuskan ke air. Ustaz tolong bacakan ayat ke air ni, kenapa nampaknya suami saya diganggu setan. Bila kita bacakan, biasa kalau orang diganggu jin, hantu, setan, kita bacakan ayat, dia ada respon, dia ada macam. Tapi yang ini tak ada pun. Rupa-rupanya setan tak ada ganggu dia. Kata setan, saya memang dah lama tak ganggu, sebab dia lebih parah dari saya lagi, kata setan. Jadi tidak boleh bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai, lembut-lembut. Jadi mana tahu ada orang miss call, salah sambung telepon, dia telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini di mana? Bandar Sri Begawan. Tak boleh. Sebab berawal dari suara. Lelaki tidak melihat, dia dengar suara, dan suara itu Masya Allah. Jadi bersuara biasa-biasa saja. Tak perlu, ada suara ni macam berangin-angin sikit. Nanti saya sebutkan, macam perempuan pula bunyi saya, na'udzubillah. Jadi perempuan dari mula suara. Makanya ada setengah ulama mengatakan sautul mar'ati auratun, suara perempuan aurat. Setengah, tak banyak. Nanti bila ada orang mengatakan, betul ke Ustaz Abdul Somad suara perempuan itu aurat? Kalau suara perempuan aurat, maka berdosalah saya dari tadi. Dari tadi saya mendengar solawat. Saya masuk tadi dengar sambut solawat. Itu solawat perempuan kan? Kalau begitu berdosalah mendengar solawat. Berdosalah mendengar suara perempuan baca Quran. Itu kan istri ustaz, lelaki yang lain tak mahram dengar suara. Maka makna suara perempuan boleh menjadi aurat kalau suara itu takhda'na bil qaul, merendah, mendayu, lemah gemulai, terlalu lembut, dibuat-buat. Adapun suara yang biasa saja, suara membaca Quran, suara bersolawat, suara marhaban, suara tala'al badru alaina, suara nasyid yang baik-baik, maka itu baik. Mana dalilnya? Sahabat Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah tentang perempuan, mandi rambut ikatnya tak dibuka. Mereka bertanya kepada sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari. Kata Abu Musa al-Ash'ari mesti dibuka. Lalu dia ragu, dia tanya kepada Aisyah, Aisyah, wahai Ummul Mukminin, kami dah bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari. Kata Abu Musa al-Ash'ari mesti dibuka. Kata Sayyidatuna Aisyah, kalau dia nak cepat atau kalau dia susah, dia siramkan saja air basah pun sudah. Macam mana sahabat lelaki boleh mendengar suara Aisyah kalau suara itu aurat? Itu menunjukkan suara mengajar boleh. Khudhu nisfadinakum min Humaira. Ambil setengah agama Islam ini dari Humaira, dari perempuan yang kulitnya putih kemerahan kena cahaya matahari, Aisyah. Setengah agama ini diambil daripada Aisyah. Macam mana riwayat tentang Nabi wudhu, macam mana Nabi mandi, macam mana Nabi dalam bilik, macam mana Nabi dalam rumah, itu riwayatnya daripada Sayyidatuna Aisyah. Macam mana dia meriwayatkan hadis kalau suara dia tak terdengar. Ini menunjukkan bahwa suara jalan tengah. Yang kiri mengatakan suara boleh sama sekali, yang kanan mengatakan suara tak boleh sama sekali. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang pertengahan, suara ada yang boleh, ada yang tak boleh. Suara yang halal, suara mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Adakah ustazah di Mesir itu? Ada ahli tafsir namanya Profesor Dr. Ustazah Syekhah Aisyah binti Syati. Lalu kemudian Raja Maghribi namanya Muhammad Al-Khamis menjemput beliau dari Kaherah
untuk mengajar di university tertua di dunia, namanya Qarawiyyin University. Mengajar di sana. Lalu kemudian Syekhah Aisyah binti Syati punya murid, namanya Syekh Muhammad Rawandi. Itulah yang mengajar kami di Darul Hadis Maghribi. Lalu kemudian Syekh Rawandi punya murid, namanya Prof. Dr. Faridah Zamro, perempuan, pensyarah yang mengajar saya di Darul Hadis Institute di Maroko, Maghribi. Maknanya perempuan ada mengajar, mensyarah di kelas. Jadi saya ingin jelaskan bahwa suara perempuan, al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang daripada perbuatan yang mungkar. Sekarang na'udzubillah, fitnah akhir zaman ini luar biasa. Suara perempuan, lagunya biasa saja, tapi suaranya luar biasa. Maka kalau suara itu mengingatkan pada kematian, suara yang mengingatkan kepada Nabi, suara membaca Quran. Di tempat saya banyak qari'ah perempuan. Di antaranya Johan Musabaqah Tilawatil Quran. Namanya qari'ah Maria Ulfah. Boleh tengok di YouTube. Tapi bila saya ke Mesir, tak ada qari'ah perempuan. Saya heran. Lepas itu saya tanyalah sahabat saya yang orang Mesir, namanya Mukmin. Mukmin, ya. Tempat saya ada qari'ah perempuan. Kenapa di sini tak ada qari'ah perempuan? Kata Mukmin, tempat engkau bila ada qari'ah perempuan, orang dengar suaranya. Tempat kami bila ada qari'ah perempuan, orang tak dengar suaranya, tengok mukanya. Jadi lain tempat, lain adat, lain lubuk, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah, itulah mengapa di Arab jarang qari'ah perempuan. Sebab apa? Sebab mungkin adat istiadat, sebab kebiasaan. Tapi hukum asalnya suara perempuan itu al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asalnya boleh, halal. Bila dia menjadi haram, kalau menyebabkan perbuatan maksiat. Bila dia menjadi haram, kalau memancing nafsu syaitan dan kepada yang buruk. Begitulah tentang fitnah yang pertama. Rasa-rasa dari penjelasan saya yang pertama nih, muslimat-muslimat semua pernah tak mendengar suara yang merosakkan umat? Rasa-rasanya yang saya cakapkan ini ada tak terjadi zaman sekarang? Alhamdulillah. Kalau yang saya khawatirkan itu bila saya tanya, yang saya sampaikan ini ada tak? Rasanya tak ada lah Ustaz Somad. Bila rasa ada, berarti rasa yang saya tahu, yang saya rasakan, yang saya sampaikan ini rupanya terasa juga oleh jamaah. Baik suara penyanyi, atau suara reporter, atau suara pengacara, atau suara apapun dia, kalau menyebabkan terbukanya pintu perbuatan maksiat. Bagi lelaki bila dia dengar, dia matikan. Sebab apa? Sebab itu pintu masuknya setan. Setan itu, kerja setan itu macam menengok api di lalang kering. Bila ada api, baru setan kerja dia mengkipasnya saja. Kalau tak ada api dia tak boleh. Apinya itulah suara perempuan itu. Bila ada suara itu, baru dia kipas. Makanya bila ada api, kita siram lekas dengan air, padam. Selepas padam, setengah mati setan mengkipas, dia tak akan. Sebab pintunya sudah ditutup. Pintu melalui telinga. Inna sam'a dari telinga, wal basar. Mendengar suara, ingin menengok. Selepas nampak, berfikir. Inna sam'a pendengaran, wal basar pandangan, wal fuad hati dan pikiran. Dari telinga masuk ke mata, masuk ke hati, masuk ke pikiran, digerakkanlah kepada kaki, tangan, lisan, maaf, kemaluan semuanya. Maka ditutup dari pendengaran yang tak baik.